Jangan nyaman dengan reruntuhanmu. Hari ini saya memanggil setiap saudara, saya ingatkan kembali firman dari bulan lalu. You are destined to be great. Engkau dipanggil jadi besar. Karena berbicara tentang tembok, saudara. Nehemia tuh nggak hanya sekedar membangun tembok loh. Tembok di sini bukan hanya tembok secara fisik, batu batanya Pak. No. Tembok itu berbicara identity. Tembok itu berbicara tentang apa, saudara? Pride. Kebanggaan dari sebuah kota, kebanggaan dari sebuah negara. Tembok itu bahkan berbicara tentang perlindungan, saudaraku, protection. Tanpa saudara sadari ya, hidup kita ini satu demi satu itu kayak bangun tembok gitu. Dan gini sudah, be aware ya. Iblis akan berusaha ngancurin tembokmu satu-satu. Dia akan berusaha, yang pertama saudara, kalau dia bisa, dia akan menghancurkan tembok pernikahan. Itu yang pertama dulu. Kalau itu nggak bisa, tembok keluarga. Kalau pasangan, rukun, anak yang kena. Dia akan cari terus, saudara. Kalau keluarga nggak bisa, pernikahan nggak bisa, yang dia hantam ekonomi. Jangan salah loh saudaraku, banyak perceraian, penyebab pertama dari perceraian menurut saudara, apakah perselingkuhan? No, bukan. Bukan. Penyebab pertama perceraian ekonomi, saudara. Jadi satu demi satu, tembok itu akan dicari Pak, Bu. Dan dia akan berusaha serang itu. Sampai left nothing. Pastor, what do you mean? How do I know kalau tembok saya diserang? Simple. Sesederhana yang paling simple aja saudaraku. Pernah nggak kehilangan damai sejahtera di hati? Nah. Berarti saudara tahu tembokmu sedang diserang. Pernah nggak seharian itu rasanya galau, nggak karu-karuan? Nah, dan saudara tahu tembokmu sedang diserang. Pernah nggak ngerasa kayak keluarga itu panas aja, kayak nggak enak gitu? Nah, saudara tahu tembokmu sedang diserang. Dia akan berusaha dari segala sisi, entah bagaimana caranya dia mengusahakan tembok itu diruntuhkan. Kenapa? Sama seperti Yerusalem, kalau temboknya runtuh, orang yang tinggal di dalamnya hidupnya sengsara, hidupnya sukar, hidupnya tercela. Dia akan jadi olok-olok. Jadi jangan saudara ngomong sama saya gini, Pastor kenapa ya semakin saya rasanya pengen sungguh-sungguh sama Tuhan kok serangannya banyak. Ya itu saudara. Now you know. Semakin saya itu kok bersungguh-sungguh, semakin saya tuh mau berjuang hidup bener kok. Rasanya hidup bener susah banget sih Pastor. Dulu saya hidup gak karu-karuan kok malah rasanya oke, fine. Tapi setelah saya berusaha berjuang jadi bener, kayak rasanya serangan itu bertubi-tubi. That is the reason. Dia tidak mau engkau membangun tembokmu. Dia mau engkau nyaman dengan keadaanmu yang reruntuhan. Jadi hari ini ketika itu yang kau alami, sekali lagi seperti yang Nehemia katakan. Ayo, mari kita bangun kembali. Bahkan saudaraku, Nehemia datang, hebatnya dia saudara. Ayat yang ke-18 kita turun sedikit dari pasal yang kedua tadi. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Tuhan Allahku yang melindungi aku. Dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku. Artinya gini saudara. Dalam perjalanan Nehemia itu mau membangun tembok, dia tuh dipersulit. Saudara nanti kalau baca ceritanya Sanballat, Tobia, itu berusaha bangsa-bangsa di sekelilingnya, kepengennya mereka gak bisa bangun lagi gitu. Karena sudah enak, mereka ngerampasi terus, dirampas terus. Orang yang temboknya runtuh ya saudara, gak heran, saudara akan nemu ini, gampang digoyang.
Yang terakhir ya dirampasi itu saudaraku. Itu sebabnya saudaraku, hari ini saya membawa message ini mengingatkan saudara kembali. Tahun ini tema gereja kita apa Bapak Ibu? The year of double favor. Saya tahu karena dari Januari ini sudah di bulan Agustus ya. Tapi hang on, bertahan boleh Pak. Jangan pernah lupa ya. Tuhan sudah janjikan double favor. Artinya Pak, kalau satu nggak cukup, dia akan double anugerahnya untuk menjadikan tahun ini tahun yang sukses di dalam kehidupanmu. Dia akan mendabelkan itu untuk membawa engkau masuk pada kemenangan. Jadi hari ini saya mengingatkan kembali kepada saudara, bertahan. Jangan menyerah. Bangun kembali. Oke? Nah, pertanyaannya sekarang saya bawa lanjut lagi boleh Bapak Ibu? Maknanya membangun tembok Yerusalem ini apa? Kita belajar ya, satu-satu ya. Makna membangun tembok Yerusalem. Yang pertama saudaraku, saya akan bagikan 2 poin aja. Tapi once again, firman minggu ini baru landasan ya Bapak Ibu. In case saudara ngerasa pastor kok cuman itu aja. Emang karena nanti landasan untuk minggu depan. Nanti minggu depan bangun lagi. Dibangun di atas yang firman minggu ini gitu. Yang pertama saudara, makna dari membangun tembok Yerusalem adalah bangun kembali tembok iman. Yang namanya tembok itu berbicara tentang perlindungan, berbicara tentang perisai, berbicara tentang pertahanan. Keberadaan seperti apa, kuat tidaknya tembok, tinggi tidaknya tembok, kokoh tidaknya tembok, menentukan kelangsungan hidup sebuah kota. Sampai di situ dulu, tangkap dulu ya Bapak Ibu ya. Kalau temboknya kokoh, kalau temboknya kuat Pak, musuh mau nyerang mikir 2 kali. Bukan berarti serangan gak ada loh. Tapi kalau tembok itu kokoh, iblis mau nyerang juga dia mikir saudara. Ibaratnya kalau saudara mau nyabut pohon yang udah segede gaban tuh saudara. Saudara mau nyabut aja saudara mikir gitu. Repot nih, effortnya too much. Tapi coba kalau saudara lihat rumput di pinggir jalan itu loh saudara. Tumbuhnya cepet. Tapi nyabutnya cuman kayak ting gitu. Itu gampang. Tembokmu menentukan seberapa mudahnya engkau dicabut. Zaman dulu saudaraku, ada satu tembok yang pernah dibangun dan sampai detik ini menjadi mungkin salah satu dari keajaiban dunia ya. Apa saudaraku? Tembok besar Cina, Great Wall. Tembok besar Cina ini saudara, multimedia boleh munculkan, dibangun sepanjang 21.000 kilometer. Bayanginnya gini saudaraku, bayanginnya gini. Jakarta ke kota Solo itu 500 kilometer. Ini 21.000 tuh saya nggak tahu lah. Mau berapa panjang gitu saudaraku. Saudara kalau dari Jakarta ke Solo naik mobil aja 7 jam. Ya kalau ngebut-ngebut 6 jam, 5 jam saudara. Itu 500. Saudara bagi aja. Itu kira-kira sepanjang apa. Dan rata-rata ketinggiannya tuh 6 sampai 7 meter tingginya. Gereja kita ini kalau sampai diambil plafonnya saudaraku 7 meter. Itu rata-ratanya segitu. Di beberapa bagian 14 meter. 2 kalinya tinggi ini. Bisa kebayang saudara? Tebelnya 4 sampai 6 meter. Satu mobil parkir itu kurang lebih 2 meter. Ini bisa kayak mobil lalu lalang itu loh saudara. Ya, zaman itu kan belum ada mobil. Kereta berkuda itu bahkan bisa menyeberang, naik melalui Great Wall ini saudara. Jadi saudara bisa kebayang. Yang kayak gini, orang mau ngeruntuhin juga mikir.
Yang sepakat katakan amin. Perhatikan ke depan saudaraku, ini yang akan saya katakan. Sepanjang hidupmu, kalau saat ini engkau berkata, Pastor, saya udah punya tembok, puji Tuhan. Jangan berhenti bangun tembok ya. Kebayang gak 21.000 kilometer emangnya selesai dalam setahun? Tadi saya belum ngecek saudara, begitu saya keluar, tadi yang ibadah pagi ada yang datangin saya, Pastor, dibangunnya butuh 2.000 tahun. Ini, saya kaget, 2.000 tahun? 2.000 tahun. Tadi pagi saya masih ngomong, ya setidaknya saya berpikir ratusan tahun lah. Tapi ternyata untuk membangun ini butuh 2.000 tahun, saudara. Hari ini saya ingin mengatakan kepada saudara, kalau dalam kehidupan saudara, engkau sudah membangun tembokmu apa saja, saudara. Saya nggak tahu, sebagian orang engkau membangun tembok ekonomi dalam artian pemasukan pengeluaranmu udah bagus nih. That's good. Itu udah tembok, saudara. Tapi apakah tembok itu cukup kuat, Pak? Belum. Pertanyaannya, kalau ada keadaan-keadaan darurat, tembokmu kuat nggak nih? Atau secara biasa bulanan oke, tapi begitu strike ada sesuatu tidak terduga habis. Yang mana? Tembok harus dibangun loh, saudara. Jangan salah. Apakah pernikahanmu survive hanya di honeymoon? Lagi manis-manisnya? Ataukah benar-benar ketika saudara berjanji di depan Tuhan dan jemaatnya, baik susah maupun senang, sakit maupun sehat, baik di kondisi yang baik maupun kondisi yang buruk, pertanyaan saya, survive gak tembok pernikahanmu untuk itu? Kabar baiknya saudaraku, Great Wall dibangun 2000 tahun, kita masih punya waktu. Yang semangat aminnya yang paling keras. Kalau toh saat ini keadaanmu baik, tetap bangun tembokmu. Satu demi satu bangun tembokmu. Yang kedua saudara, kalau toh Pastor, tembok saya roboh nih. Tembok tertentu roboh. Of course kalau tembok itu roboh, you suffer loss. Pasti ada kerugian saudara. Entah kerugian itu dalam bentuk ekonomi, secara keuangan. Entah kerugian itu keluargamu jadi bertengkar besar. Akhirnya kadang dalam satu keluarga aja gak bisa rukun gitu. Itu loss sudah. It is a loss. Kumpul tapi gak bisa kumpul. Kayak gitu. Ada kan keluarga-keluarga yang saudara mungkin juga ngalami seperti itu. Saya gak tahu apalagi yang suffer loss. Mungkin komselmu sekarang udah gak lagi komsel. Komselnya istilahnya apa? Senin Kamis gitu sudah hidup segan mati tak mau kayak gitu. Yang manapun saudara, kalau itu yang terjadi saya hanya bisa mengatakan ini. Bangun lagi. Bangun lagi. Mulai bangun. Pertanyaannya, Pastor, what should I do? Bagaimana cara saya membangun dengan benar? Tembok iman saya udah tahu nih. Harus dibangun. Efesus 6 ayat 16 ngomong gini sudah. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman. Tembok itu seperti perisai. Tembok itu seperti pertahanan. Dalam segala hal. Dalam segala keadaan. Gunakan perisai iman. Artinya boleh gak saya ngomong kayak gini. Waktu engkau keberkatan, waktu hidupmu senang, waktu hidupmu nyaman, perisai iman jangan ditaruh. Karena kalau enggak hati-hati, dengan posisi keberkatanmu kau bisa meninggalkan Tuhan loh. Udah nyaman, udah enggak perlu merasa butuh Tuhan, engkau bisa mundur. Tapi at the same time, waktu engkau fight, tetap gunakan perisai iman. Waktu engkau memperjuangkan lagi keluargamu, memperjuangkan lagi kehidupanmu, tetap gunakan perisai iman. Saya tambahkan lagi, bahkan waktu sudah roboh pun engkau mau bangun lagi, tetap gunakan perisai iman. Ini yang saya tahu saudaraku, bagi Tuhan. Dan Alkitab berkata, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil.